Bapak Ibu, hari ini kita belajar bersama-sama tentang mengucap syukur. Minggu pertama saya menguraikan tentang bagaimana Allah ingin saya dan saudara bersyukur. Dan minggu lalu kita belajar bersama-sama dari Nuh. Tentu Nuh yang ada di dalam Alkitab. Saudara, Nuh seorang pribadi yang memiliki kehidupan yang terus berupaya menyenangkan hati Allah. Dari ketaatannya, ketundukannya, yang perlu Bapak Ibu ingat, Nuh hidup di zaman di mana orang-orang sekelilingnya tidak taat. Sekali lagi, hidup di zaman di mana orang-orang sekelilingnya tidak taat. Tapi Nuh mengambil satu keputusan yang sangat bagus. Dia dan keluarganya. Saya sering kali dan selalu angkat Nuh ini sebagai contoh yang ideal. Karena Nuh bukan hanya sendiri. Nuh ikut istrinya. Nuh ikut anak-anaknya. Nuh juga bisa membawa menantu-menantunya. Saudara, untuk apa? Untuk sama-sama hidup di dalam Tuhan. Saudara, maka salah satu yang menyenangkan hati Tuhan karena kehidupan Nuh ini terus diliputi dengan ucapan syukur. Kalau saudara lihat rangkaiannya, ketaatan Nuh membawa dampak bagaimana Nuh bisa bersyukur. Ya, maka ketika selesai, kemarin Bu Pendeta sampaikan, selesai air bah itu surut, yang dilakukan pertama sekali membangun altar mezbah untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Nah, harapan saya minggu ini dengan juga berbagai renungan yang coba kita sampaikan, ya, kita boleh belajar bersyukur. Belajar dari Nuh. Saudara, hari ini kita belajar dari perspektif yang lain. Hari ini kita belajar bersyukur dari Musa. Tentu juga Musa yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran 15, kita akan membaca ayat 1 bagian ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-3 saja. Perikop ini sebetulnya diberi judul nyanyian Musa dan Israel. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi kita akan membaca ayat 1 sampai 3 saja. Nanti prinsip-prinsip berikutnya saya akan singgung. Kalau sudah mendapatkannya, Bapak Ibu, mari kita membaca secara perlahan dalam Alkitab kita. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Saudara, kalau kita membaca rangkaian yang pendek ini di awal pembukaan pujian ini, kita bisa melihat bagaimana Musa bersama-sama orang Israel, umat Israel, menaikkan pujian kepada Allah. Sudah bisa perhatikan di sana saya ada beri warna yang berbeda. Bagian yang kedua ayat 2 itu dikatakan apa? Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Saudara, kalau kita membaca konteks ayat ini adalah ketika orang Israel yang baru saja dalam situasi yang betul-betul mencekam, menegangkan. Karena mereka baru keluar dari Mesir dan
pas ada dalam posisi yang betul-betul terhimpit. Karena ternyata tentara Mesir mengikuti, mengejar. Pas di pinggir laut, mau balik ada tentara Mesir, mau langsung ada laut. Saya bisa membayangkan situasi itu pasti penuh ketegangan dan pasti saling panik, saudaraku. Tapi Tuhan membuka jalan yang luar biasa. Tuhan tunjukkan kuasanya, mujizatnya, laut itu terbelah. Dan orang Israel melewati laut itu seperti melewati tanah kering. Ketika mereka ke sana, orang Mesir mengejar, tertutuplah laut itu dan tentara Mesir semua mati. Ketika sudah di seberang inilah konteks ayat ini. Bagaimana mereka baru mengalami mujizat Tuhan. Karya Tuhan yang begitu besar, mereka pasti gegap begitu, pasti sukacita. Ya, saya bisa membayangkan ya, suasana itu lebih seru dari kalau tim kesebelasan kita ya bisa membuat gol. Lebih seru dari sorakan kemarin tim ganda putri ya dia. Ganda putri yang membawa emas, pasti lebih seru. Karena yang mengalami semua. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, merasakan ketegangan itu dan lewat. Saya sedang membawa Anda kepada satu situasi, kira-kira seperti apa pujian itu. Sukacita pasti. Wah, pasti mengeluh-gelukan, nggak tahu lah ekspresinya bagaimana. Yang hobi nari pasti narinya luar biasa ya. Yang hobinya teriak-teriak mungkin wah haleluya gitu ya. Oh, saya bisa bayangkan kalau bagaimana hirup pikuk lah pasti. Orang memuji Tuhan. Orang memuliakan Tuhan. Nah, tapi saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat prinsip sederhana. Tetapi yang menentukan bagaimana saya dan saudara bisa hidup seperti yang diinginkan Tuhan, selalu bersyukur. Apa itu prinsip yang penting? Menyangkut mengenai alasan mengapa kita bersyukur. Jadi saudara, alasan-alasan kenapa seseorang mengucap syukur itu sangat penting dan menentukan konsistensi saya dan saudara. Seperti yang diinginkan Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang digendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, alasan-alasan kenapa kita bersyukur. Yang pertama saudara, saya ingin mengajak kita melihat banyak orang dan kita melihat contoh orang atau umat Israel ini bersyukur karena pertolongan Allah. Ya, tadi saya ceritakan secara sederhana bahwa peristiwa ini adalah peristiwa setelah mereka melalui Laut Merah, Laut Teberau. Pujian ini sangat terkenal. Biasanya disebut dengan pujian laut. Juga ada yang menyebut pujian Musa. Ya. Memang lebih terkenal biasanya pujian Musa dan pujian laut juga terkenal. Kenapa? Selesai melintasi laut. Saudara, apa alasannya mereka menyanyi? Memuji, mengucap syukur, apa alasannya? Tentu kalau kita melihat di sini secara umum kita bisa melihat bagaimana Musa dan orang-orang Israel menyeberangi itu dengan pimpinan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, makanya mereka mengucap syukur. Sesuatu hal yang lumrah ya. Kita ya umpamanya mengalami satu pergumulan dan kita bisa lewati, bersyukur bukan? Ya, saya terus terang ya, kalau mendengar berita pokok doa si A sudah negatif, wah saya dengan sukacita menghapus namanya. Puji Tuhan. Ya. Tapi pada waktu kemarin ya, sampai tabelnya begitu panjang, saya pun bingung mau nulis karena udah nggak cukup space WA-nya.
terpaksalah saya singkat-singkat. Ya, memang ada yang komplain, Pak kok disingkat namanya? Ya nggak cukup, nggak bisa masuk bangku tempel. Saudaraku, tapi waktu ngapus namanya sukacita. Orang yang sakit sembuh, sukacita. Anak kita berjuang untuk ujian lulus, sukacita. Orang yang bergumul kemudian mendapat keturunan dan kemudian lahir anaknya, wah pasti sukacita. Orang yang bergumul, oh sekarang di PHK kemudian melamar kerja dan dapat kerja, bersyukur. Ada banyak alasan yang memperlihatkan kalau kita ditolong oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Itu hal yang lumrah. Dan itu tidak salah. Yang salah adalah kalau tidak bersyukur, udah ditolong nggak bersyukur, itu namanya nggak tahu diri. Iya kan? Kalau ditolong ya harus bersyukur. Nah saudara, bahkan kalau kita berbicara tentang alasan ini, saudara, kita melihat bagaimana pertolongan Allah itu nggak tanggung-tanggung terhadap bangsa Israel. Dan saya juga menyadari, saya melihat pertolongan Allah juga nggak tanggung-tanggung terhadap diri saya dan Anda. Makanya sampai hari ini masih ada saya dan Anda. Tetapi saudara, kita lihat apa yang terjadi. Apa yang kemudian dialami, dilakukan oleh umat Israel. Ya mungkin kita bisa membaca Alkitab kita ya, saya tidak buat di slide. Kalau saudara membaca terus ayat yang ke pasal 15 ini, ayat yang ke-24. Ya. Ayat 24 masih satu pasal ini, terus kemudian ayat 24. Apa dikatakan di sana? Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Tadi baru, terpujilah Tuhan. Satu pasal belum selesai, udah berbalik. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu. Pasal 6 nanti, 16, kalau saudara membaca ayat yang ke-2, dikatakan apa? Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Loh ini serius atau ecek-ecek tadi? Wah tadi bersyukur, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang bersungut-sungut, ngegerutu. Bahkan saudara-saudara, ini bukan terjadi sekali ini. Tapi dalam kehidupan bangsa Israel justru terjadi berkali-kali, berulang-ulang. Bersungut-sungut. Padahal apa? Belum lama mengalami mujizat Tuhan. Belum lama mengalami pertolongan Tuhan. Tapi bersungut-sungut. Saudara, saya membayangkan ini kayaknya keterlaluan sekali bangsa Israel ini. Gak tahu diri banget ini bangsa Israel. Tapi ketika semakin saya membaca, semakin membaca kayak ini bukan jauh-jauh deh yang kayak gini terjadi. Gak jauh-jauh deh perilaku seperti ini. Perilaku seperti ini juga kadang terjadi dalam diri saya. Saya tidak tahu kalau Anda. Tapi saya berani katakan sebagian besar orang atau banyak orang termasuk orang Kristen. Seringkali sekali waktu bersyukur dalam waktu yang dekat, yang sebentar kemudian bersungut-sungut. Saudara, kalau saudara membaca apa yang dikatakan dalam Alkitab ini tentang orang Israel itu kalau bersungut-sungut, saudara, itu bukan hanya bersungut-sungut, saudara. Tapi kayaknya gini, selalu bilang gini, kalau tahu gini enakan di Mesir. Kalau tahu gini
Enakan waktu di Mesir. Pertanyaan saya, emang di Mesir ngapain sih orang itu? Pejabat. Di Mesir budaknya mereka. Di Mesir orang yang gak punya apa-apanya. Di Mesir orang-orang yang ditindasnya. Di Mesir orang-orang yang dipaksanya, disiksanya. Tapi sudah dikeluarkan Tuhan, bilangnya apa? Oh, enak dulu. Ini sama dengan ceritanya kalau orang kampanye. Enak zamanku toh. Enak apaan Mas Anasi Aking? Enak zamanku. Atau Anda jumpa kepada penjajah kita. Ini kan sejarah ya. Wah, enak zaman Belanda. Apa ada yang bilang gitu? Ada loh saudaraku. Oh, daripada merdeka ini enak waktu zaman Belanda. Saya heran lihat orang. Masa enak dijajah? Masa enak zaman dulu? Tapi ini rupanya menjadi kecenderungan kita. Saudara, kecenderungan kita. Selalu merasa bahwa yang dulu itu sekalipun buruk, sepertinya lebih bagus. Yang dulu itu sekalipun menderita, sepertinya lebih bagus. Ini sifat orang yang dimiliki ketika punya alasan bersyukur yang salah. Saudara, apa salahnya? Karena umat ini bersyukur hanya karena pertolongan Tuhan. Sekali lagi, karena umat ini bersyukur hanya karena pertolongan Tuhan. Itu tidak jauh beda dengan pengikut Kristus yang semula berteriak Hosana, 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 tapi dalam hitungan waktu yang pendek teriakannya terbalik. Salibkan dia, lebih kencang mungkin teriakannya salibkan dia daripada Hosana. Karena salibkan diikuti kebencian. Bukankah ketika kita bersungguh-sungguh suaranya lebih kencang? Lebih kuat banting pintu keras, ya kan? Teriakannya yang biasanya lembut kalau bersyukur, haleluya. Kalau pas marah, sudah saya membayangkan kalau orang marah, orang kesel itu lebih hebat daripada orang biasa. Saudara, hati-hati. Kalau kita bertumpu alasan ucapan syukur kita itu hanya karena pertolongan Tuhan. Saudara, saya sering melihat saudaraku, orang-orang yang bersyukur ketika melewati satu masalah, ketika menghadapi satu tantangan, oh kayaknya semua udah pokoknya kayak dialah yang paling kenal Tuhan seluruh dunia ini. Kalau istilah istilah yang gampangnya begini, kayak iya-iyanya aja gitu loh, ya, kayak beneran aja gitu. Wah pokoknya Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi waktu sebentar kemudian Tuhan baiknya itu kagak ada lagi. Waktu sebentar, nggak lama, Tuhan baik itu nggak ada lagi. Oh, makanya kalau ekspresi di gereja kelihatan ya, orang yang kayaknya nari-nari ya nari-nari. Tapi sebentar kemudian nggak ada lagi teriakan-teriakan itu. Kenapa? Karena alasan kita bersyukur hanya karena pertolongan Tuhan. Maka dalam Alkitab ini, minggu pertama itu saya kutip ayat ini, ya, Tuhan itu sampai membinasakan orang itu. Bahkan cerita dalam bilangan ini, dalam Keluaran ini diangkat kembali dalam 1 Korintus pasal 10, dan Paulus menulis dengan jelas. Ini semua dimuat supaya menjadi peringatan bagimu. Jadi Bapak Ibu membaca Alkitab itu, kalau bagi saya sendiri, saya juga selalu melihatnya untuk memperingatkan saya. Tuhan sudah kasih contoh nih kayak gini loh, orang yang salah itu kalau bersyukur, saya nggak boleh ikuti juga. Oh Tuhan kasih tahu ini loh hukumannya kalau orang bersungut-sungut, Tuhan kasih tahu. Saudara, firman Allah
itu menunjukkan atau memperlihatkan bahwa Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Sehingga dia mengingatkan, jangan kita ikuti. Sudah, makanya dalam konteks ini kan, kalau kita lihat menyalahkan Allah atau bersungut-sungut itu bukannya bersungut-sungut, tapi menyalahkan Allah. Wah, masih enak dulu saya sebelum terima Yesus. Sudah, saya pernah menghadapi kasus seperti itu. Suatu ketika, ya singkatnya begini ya. Suatu ketika saya berkunjung kepada orang yang dulu belum percaya dan akhirnya percaya. Mungkin waktu berapa tahun lah itu ya. Jadi pada waktu belum percaya itu menurut saya susahnya hidupnya. Jadi karena saya tahu kan, kemudian sudah percaya. Kemudian ada masalah. Kemudian waktu saya kunjungi, dia ngomong gini, "Pak, kok sejak ikut Tuhan Yesus saya makin susah ya?" Ya ini makanya saya kurang pintar ngomong Bapak Ibu. Saya langsung kontanin. Perasaan saya sebelum ikut Tuhan Yesus juga Bapak susah. Orang saya lihat kok. Malah menurut versi saya sebetulnya setelah ikut Tuhan Yesus enak. Karena minimal diperhatikan. Tapi ngomongnya kok makin susah ya Pak ya? Ya. Bukannya dari dulu susah perasaan saya. Tapi saya ngomongnya ya sebelum dulu juga susah. Saudara kan gak masuk akal kan, diperbudak lebih enak daripada dibebaskan. Kan gak masuk akal kan, Anda dijajah lebih enak daripada merdeka. Kan gak masuk akal dong. Anda sudah ditolong Tuhan, kemudian lebih enak dulu waktu menderita. Saudara, maka bersungut-sungut dalam konteks ini sekali lagi sama dengan menyalahkan Tuhan, nyalain Tuhan. Ada yang sering nyalain Tuhan? Lihat pasangannya, aduh kenapa lah saya nikah dengan dia? Tuhan kenapa? Padahal nggak tanya Tuhan dulu, nikah sendiri ya. Aduh kenapa Tuhan saya gini? Nggak tanya juga sama Tuhan dulu, sekarang nyalain Tuhan. Sering orang bersungut-sungut itu juga menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, alasan pertama ini yang sering membuat orang jatuh kepada dosa seperti yang dilakukan orang Israel. Sebentar mengucap syukur, sebentar bersungut-sungut. Sebentar mengucap syukur, sebentar bersungut-sungut. Karena poin ini berarti saya dan Anda bersyukurnya karena dipengaruhi kondisi keadaan. Dan saya mau katakan tipuan kondisi keadaan perasaan itu tidak stabil. Kalau bahasa minggu pertama saya katakan perasaan kita itu tidak pernah puas. Pertama kali naik jabatan, senang sekali. Itu mungkin 1 bulan ya demam jabatan baru. Sudah lewat 1 bulan biasa. Iya kan? Wah, baru punya handphone baru. Wah, sukacita difoto, bukan fotonya yang diupload, foto handphonenya yang diupload. Ya kan? Tapi itu berapa lama sih tahan? Atau apa saja yang Anda miliki? Senang itu sesaat. Maka kalau ucapan syukurmu, bersyukurmu hanya ditentukan oleh didasari atas kondisi itu, sementara sekali. Saudara, ucapan syukur itu. Iya kan? Sembuh dari sakit, wah puji Tuhan saya bersyukur sembuh. Sebulan kemudian atau seminggu kemudian udah lupa ucapan syukur tadi. Udah ngeluh lagi. Iya kan? Waduh Tuhan, terima kasih saya bisa mencium, ya kan? Karena sembuh dari corona. Sebulan kemudian marah-marah karena mencium aroma yang bau. Bau kali sih kamu, pinggir. Loh, padahal kemarin bersyukur bisa mencium. Ya kan? Tuhan terima kasih karena bisa merasa. Makan apapun enak katanya. Sebulan kemudian dikasih makanan apapun, ngeluh juga. Jadi saudara, ketika dasar kita adalah situasi atau kondisi itu sangat sementara.
Maka yang kedua ini kita belajar dari Musa. Saudara, tadi saya menceritakan fokus umat Israel. Sekarang saya ingin melihat kita fokus Musa. Bersukacita, bersyukur karena Allah. Jadi kalau tadi yang pertama, bersyukur karena pertolongan Allah. Yang kedua ini, bersyukur karena Allah. Saudara, kalau saudara membaca yang ke satu tadi dikatakan, dari pasal 15 itu dikatakan gini. Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi siapa? Bagi Tuhan. Nyanyiannya ayat yang ke-11 itu saya ada buat di slide. Dikatakan gini. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan. Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Saudara, kalau saudara memperhatikan sebetulnya Musa dan orang Israel sama-sama memuji. Sama-sama mengalami mujizat tadi. Tetapi beda alasan. Orang banyak hanya memuji Allah, mengucap syukur karena pertolongannya. Tapi Musa memuji, mengucap syukur karena Allahnya. Bukan karena pertolongan saja. Maka kalau kita banding-bandingkan ya, antara umat yang kebanyakan dengan Musa, sebetulnya kan jauh banget. Kenapa? Orang umat Israel kebanyakan waktu di Mesir apa? Budak. Musa waktu di Mesir apa? Pangeran. Bukan budak Musa. Pangeran. Kalau mau lebih kesel, mau bersungut-sungut, yang lebih cocok bersungut-sungut siapa? Musa kan? Sudah di Mesir dia pangeran, karena ngikuti panggilan Allah dia jadi gelandangan, 40 tahun loh gelandangannya. Ya kan? Lama lah pokoknya gelandangannya. Kemudian disuruh mimpin umat Israel yang bandel kayak saya, umpamanya, kayak kita lah. Kalau mau bersungut-sungut yang pantasnya, yang wajarnya bersungut-sungut Musa. Tapi ini ke orang Israel, aneh kan? Karena Musa punya alasan yang kuat untuk selalu bersyukur. Karena Musa memiliki alasan, Allah sendirilah sebagai alasan utamanya mengucap syukur. Maka kalaupun ada kekesalan Musa dalam Alkitab, bukan karena Allahnya, bukan karena kesulitannya, tapi mau ngomong ya, kekesalan Musa itu karena siapa? Orang Israel yang tegar tengkuk itu aja kan? Ya. Sekalipun Allah tetap menghukum dia lah ya. Tapi memang nggak salah lah Alkitab tulis itu Musa itu orang yang lemah lembut, yang paling lemah lembut. Ya. Saya bayangkan kalau orang biasa bukan hanya dipukul batu, mungkin pukul orang. Pukul batu kan sekeras-kerasnya nggak apa-apa ya. Ini kalau orang nggak sabar berarti udah dipukulin orang-orang itu, gebukin semua. Tapi Musa, orang yang lembut hatinya. Saudara, alasan kita memuliakan Tuhan itu atau bersyukur itu sangat penting. Musa memuji Allah karena keberadaan Allah. Musa mengucap syukur karena apa yang Allah kerjakan. Dua sisi ini kita nggak boleh lupakan. Ketika saya dan saudara menyadari keberadaan Allah yang besar itu, yang suci itu, yang mau menyelamatkan, menebus Anda dan saya, dan apalagi karyanya nyata, bukan? Saudara, sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur.
Saudara, hari Selasa nanti kita merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Saya yang selalu ingatkan kepada kita, founding father negara kita, orang yang sangat beriman, terlepaslah apa imannya, dan melihat satu hal yang sama. Karena kalau nggak sama, nggak mungkin dituliskan kalau nggak sama. Ditulis apa? Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kita ini merdeka. Yang diutamakan apa? Berarti Allah. Pancasila kita, sila yang pertama apa? Allah, Tuhan Allah. Jadi saudara, sebetulnya secara bingkai, secara struktur, kita itu memiliki satu kebenaran sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi, saya dan saudara lihat, Allah yang utama. Saudara, termasuk dalam hidup kita, apa yang terjadi? Allah yang utama. Ya. Ada nyanyian itu, nyanyian rohani yang apa? Jika kau ada yang lain tak perlu siang dan malam sadadadada. Jika Allah ada, yang lain gak perlu. Kan kondisi kita terbalik. Jika yang lain ada, Allah gak perlu. Betul kan? Makanya sering datang kepada Tuhan kalau yang lain-lain gak ada. Ya banyak anak-anak muda gitu juga gitu. Mulai dari anak muda aja kita lihat. Anak muda kalau masih jomblo rajin kali ke gereja. Udah ada pasangannya, kecuali pasangannya sama-sama ke gereja. Kalau udah pada pasangannya, waktunya ke gereja enggak ke gereja. Asal yang lain ada, engkau tak perlu. Beda dengan nyanyian itu. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Beda kan? Utamanya. Belum mau yang kita. Kalau semua berjalan dengan baik, nggak apa-apa kok. Buktinya saya nggak menyembah Tuhan, nggak apa-apa. Buktinya saya nggak beribadah, santai-santai aja. Buktinya saya tidak ini, nggak apa-apa kok. Nanti datang apa-apa baru. Udah telat. Saudara, saya sedang mengingatkan kita. Fokus yang utama. Jadikan Allah, keberadaan Allah itu alasan utama saya dan saudara menyembah Dia. Jadikan karya yang Allah perbuat dalam diri kita itu alasan kita bersyukur. Saudara, ketika kita memperhatikan ya, fokus pujian Musa itu Allah sendiri. Dan yang sangat menakjubkan saudara, apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi adalah ketika kita membaca kitab Wahyu pasal yang ke-13 kalau enggak salah ya. Wahyu 15, ya Wahyu 15 itu dikutip loh saudaraku, pujian Musa. Pujian Musa. Ya, kita coba lihat Wahyu di dalam kitab Wahyu. Itu dikutip. Ya. Wahyu 15 ayat yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan yang menyanyikan anak domba. Sebenarnya satu prinsip bahwa pujian yang didasarkan atas Allah itu merupakan pujian selama-lamanya. Pujian yang di atas dasarkan tentang keberadaan Allah itu pujian yang kekal. Jadi di surga nanti nggak ada ucapan syukur, Tuhan terima kasih saya sembuh dari sakit, nggak ada. Tuhan terima kasih saya sudah ditolong dalam kehidupan saya. Kemarin saya bisa lulus ujian. Di surga mana ada ujian? Tuhan terima kasih karena saya kemarin selamat, nggak ketabrak mobil. Ya di surga nggak naik mobil. Tapi pujian yang kekal, ucapan syukur yang kekal adalah tentang keberadaan
Allah sendiri. Jadi pujian-pujian yang ucapan syukur yang lain itu ucapan syukur semu. Bukan semua Evi. Ucapan yang maya gitu, maya. Maya juga salah ya, nanti di rumah ada namanya maya. Yang enggak ini yang apa ya? Yang kecil-kecil. Yang enggak beneran. Yang beneran adalah apa? Ucapan syukur karena keberadaan Allah. Maka sampai Wahyu pun muat, saudaraku. Karena alasan yang benar inilah, maka sekalipun Musa menghadapi begitu banyak tantangan, sekalipun banyak penolakan, sekalipun banyak kesulitan, Musa konsisten bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun bangsanya, umatnya menggerutu, Musa konsisten untuk tidak bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur. Bapak, Ibu dan saya juga sama. Ketika kita mengucap syukur, ya, dasar alasannya benar, maka kita bisa memenuhi apa yang Tuhan katakan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu kan dalam segala situasi. Karena memang itu yang Tuhan keinginkan dari kita. Saudara, Allah ingin kita bersyukur. Dan hari ini kita belajar dari Musa. Maka saudaraku, jadikan Allah fokus kita, alasan utama kita bersyukur. Maka kita tidak mudah bersungut-sungut. Saya ingin engkau yang di rumah, yang ketepatan hari ini beribadah bersama anggota keluargamu. Kamu boleh sapa kanan kirimu. Istriku, anakku. Situasi kita memang sulit. Tapi mari lihat Allah yang mengasihi kita itu. Itu alasan utama kita mengucap syukur. Karena suatu ketika, suatu saat, tidak ada hal yang lain yang bisa engkau syukuri kecuali satu. Allah yang mengasihimu. Mari kita minta kepada Tuhan untuk memimpin kita dalam situasi apapun. Melalui Musa Tuhan sudah mengajarkan kita untuk mengucap syukur karena alasan yang benar. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga aku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapapun apabila kau tak ada di sampingku. Saudara, apa yang membuat engkau sering bersungut-sungut? Apa yang membuat engkau begitu cepat berubah? Baru kemarin rasanya kamu bersyukur. Baru kemarin rasanya engkau katakan Tuhan baik. Tapi kenapa tiba-tiba engkau bersungut-sungut? Apa yang menjadi alasannya? Hari ini Tuhan mengingatkanmu, membimbingmu. Mungkin alasan engkau bersyukur yang perlu diperbaiki. Jadikan Tuhan alasan utamanya. Sehingga situasi apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap katakan Tuhan baik. Mari saya undang sekali lagi untuk engkau berdiri. Bapak Ibu di rumah boleh berdiri. Bersama-sama keluarga nyanyikan, Ya Tuhan bimbing aku, sekali lagi ayat 1.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Tuhan, inilah doa kami bersama. Terlalu sering kami bersyukur lalu bersungut-sungut, bersyukur lalu bersungut-sungut. Kami selama ini berpikir itu yang normal, itu yang biasa. Tapi ternyata hari ini Tuhan boleh membuka pikiran kami, hati kami, menyadarkan kami. Ternyata dasar dan alasan kami bersyukur tidaklah tepat. Tuhan tolong kami, keluarga kami, teman-teman kami, untuk kami terus mendasarkan ucapan syukur kami. Oleh karena Engkau yang begitu besar, yang begitu suci, yang begitu kudus, tetapi mau menerima kami, menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, biarkah kebenaran ini boleh dipahami oleh semua. Biarkan kebenaran ini boleh memampukan kami untuk terus hidup dalam ucapan syukur dalam segala hal seperti yang memang Tuhan kehendaki. Bagi teman-teman kami yang saat ini sedang berbaring sakit, biarkan itu tidak mengurangi ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Bagi teman-teman kami yang saat ini sedang ada dalam masalah kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, biarkan itu juga tidak mengurangi rasa mereka untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, tekan-tekan kami yang punya masalah-masalah yang lain, biarkan apapun yang sedang terjadi tidak mengubah ucapan syukur kami menjadi sungut-sungut. Oleh karena Allah kami yang kami sembah satu-satunya, itulah dasar utama kami ucap syukur. Kami juga mengucap syukur bersama-sama hari ini untuk bangsa negara ini. Apapun kondisinya sampai hari ini, kami syukuri Tuhan. Dan kami terus ingin berperan di negeri ini sesuai bagian kami masing-masing. Kami mengucap syukur kalau hari nanti tanggal 17 kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami. Tuhan, biarkan ini juga menjadi momen kami untuk kami terus menerus bisa menjadi warga negara yang baik. Kami berdoa, Tuhan, Engkau pakailah kami anak-anak Tuhan juga untuk bisa ambil bahagian di negeri ini. Tuhan, pimpin para pemimpin kami yang Tuhan telah percayakan. Dan biarkan kami menjadi contoh-contoh, teladan-teladan kecil dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami, yang kami sungguh naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, yang berotoritas, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu. Semua orang yang mengucap syukur berkata,